Kapal-kapal yang telah mencapai akhir masa operasionalnya tidak dapat begitu saja ditinggalkan. Proses ship recycling atau yang biasa kita kenal dengan penutuhan kapal menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa daur ulang kapal dilakukan dengan aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar internasional. Sejak tahun 2009, sejumlah negara telah bersepakat untuk mengatur proses penutuhan kapal. Kesepakatan ini ditandai dengan terbitnya Hong Kong Convention atau yang biasa kita kenal dengan Konvensi Hong Kong. Beberapa tahun setelah konvensi tersebut, beberapa wilayah juga mengharuskan kapal dan fasilitas penutuhannya memenuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. Lalu, bagaimana peran industri testing, inspection, dan certification dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi tersebut? Dan apa saja tantangan serta solusi dalam implementasi ship recycling yang berkelanjutan? Simak di Windy Ocean Podcast bersama saya, Ayumi Putri. Mitra BKI kembali lagi di acara Windy Ocean Podcast BKI bersama saya, Ayumi. Kalau di opening tadi kita sudah sedikit menyinggung terkait ship recycling atau yang biasa kita kenal dengan penutuhan kapal. Nah, kebetulan sekali pada hari ini kita telah kedatangan narasumber yang akan membahas topik tersebut. Selamat siang Mbak Wangi. Selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Windy Ocean Podcast BKI. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, boleh dong perkenalan terlebih dahulu terkait nama dan saat ini sedang menjabat sebagai apa di BKI. Oke, siap. Terima kasih banyak kesempatannya. Perkenalan dari nama dulu ya. Nama lengkap saya Wangi Ningastuti Mutmainnah atau biasa dipanggil dengan Wangi. Saya bekerja di BKI ini sejak 2012, tapi langsung lanjut kuliah dulu, kemudian kembali ke BKI tahun 2017. Sekarang saya dan sejak dulu saya masih di tim peneliti di divisi kalau sekarang riset dan pengembangan klasifikasi dan statutoria. Nah, sejak tahun 2018 nih, 2017 kembali dari sekolah, kemudian 2018 di-assign untuk melakukan penelitian terkait ship recycling atau penutuhan kapal ini. Jadi udah cukup lama dan alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa launching layanan kita. Wah, berarti Mbak Wangi telah mendalami terkait ship recycling ini sekitar berapa tahun tuh? 7 tahun ya Mbak? Oh iya, udah iya, dari 2018 ya? Sekarang 2025. Belum dalam-dalam banget juga sih. Karena ya lumayan inilah challenging. Sebelumnya kan sebenarnya kita telah udah pernah ada ya Mbak podcast terkait ship recycling. Nah, mungkin bisa diingatkan kembali Mbak, sebenarnya apa sih ship recycling itu dan kenapa sih ini tuh sesuatu hal yang perlu diperhatikan di dunia maritim terutama? Oke. Ya, kalau dari definisi ship recycling mungkin dari kata per kata kita semua sudah familiar ya, ship itu kapal, recycling itu ya recycle, upcycle gitu ya. Tapi bukan berarti kapal yang sudah tidak dipakai itu digunakan ulang. Tapi bukan berarti ship recycling itu kapal itu langsung diubah bentuknya gitu. Kan kalau recycling itu kayak diubah bentuknya ya. Cuman kalau ini dalam arti bahasa Indonesianya ini adalah penutuhan kapal atau pembongkaran kapal. Tapi kenapa termnya jadi recycling? Jadi dulu pembongkaran kapal itu dilakukan as it is saja, dibongkar, dipotong tanpa memperhatikan keselamatan pekerjanya maupun keselamatan lingkungan. Tapi di 2009 akhirnya beberapa negara itu berkumpul untuk menyepakati bahwa pembongkaran kapal ini itu membahayakan pekerja maupun lingkungan laut di sekitarnya. Jadi ini harus diatur sehingga muncullah Hong Kong Convention atau Konvensi Hong Kong. Nah, di situ beberapa kesepakatan antara lain saat proses pembongkaran itu harus memperhatikan material-material yang berbahaya yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan pekerjanya dan juga material-material yang mungkin akan mengganggu ekosistem laut di sekitarnya gitu. Jadi saat proses pembongkaran itu material berbahaya ini harus diperhatikan, treatmentnya nanti akan seperti apa dan hasil pembongkarannya misalnya baja yang hasil
setelah dipotong itu masih bisa dimanfaatkan kembali, dikirim ke miling steel, jadi pabrik-pabrik baja sebagai bahan baku peleburan baja. Nah, itu sebabnya disebut sebagai ship recycling. Jadi dari kapal yang bentuknya kapal besar nih, kemudian dipotong-potong, tapi dengan tanggung jawab dan material-material yang masih bisa dimanfaatkan dikelola lebih lanjut. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau misalnya dari penjelasan Mbak Wangi barusan, berarti sebenarnya banyak sekali pihak yang terlibat dalam kegiatan chip recycling ini. Mulai dari industri pengolahan baja pun juga mendapatkan manfaatnya. Betul. Mungkin kalau misalnya dijelaskan secara lebih detail, kira-kira apa saja sih Mbak dampak positif dari kegiatan ship recycling ini? Siapa saja yang diuntungkan, baik dari pemilik kapal atau galangan, dan apa kira-kira pertimbangan dari para pihak untuk melakukan kegiatan ship recycling ini? Ya, keuntungannya utamanya yang tadi ya, keamanan dari pekerja dan lingkungan laut sekitar lokasi penutuhan kapal tersebut. Nah, di situ pihak-pihak yang terkait, kalau tadi saya sampaikan bajanya dapat dilebur ulang, ya benar. Selanjutnya pihak yang terkait adalah perusahaan baja, kemudian perusahaan pengolahan limbah, karena dari beberapa hazardous material berbahaya tersebut itu harus perlu pengolahan lebih lanjut yang tidak bisa dibuang begitu saja. Nah, itu juga perusahaan-perusahaan itu juga akan mendapatkan benefit. Selain itu, kalau di Indonesia mungkin prakteknya bisa jadi kapal itu dijual utuh ke fasilitas penutuhan, kemudian fasilitas penutuhan tersebut yang akan mengarrange bagaimana kapal ini ditutuhkan atau dibongkar, kemudian ke pihak mana hasil outputnya, hasil pembongkarannya tersebut bisa dijual kembali. Jadi ada beberapa image bahwa sekarang itu bukan hanya limbah ya, sampah itu sebagai sumber penghasilan, termasuk salah satunya dari ship recycling ini juga. Kalau misalnya tadi kalau misalnya secara internasional itu kan ada yang namanya Hong Kong Convention ya Mbak, yang mengatur terkait ship recycling sendiri. Kalau di Indonesia, apakah ada peraturan nasional terkait ship recycling ini juga Mbak? Ya benar, jadi di nasional, di negara kita, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan PM 24 tahun 2014 terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Nah, kemudian di tahun 2022 PM tersebut di-revise menjadi PM 24 tahun 2022. Judulnya sama, tapi itu pengembangannya memang di item ship recyclingnya, jadi lebih mengacu ke Hong Kong Convention. Kalau di nasional itu, tapi masih ada beberapa aturan lain nih di beberapa negara. Tadi di pembukaan juga sempat disinggung ya, beberapa negara itu mengatur tata cara pembongkaran ini juga. Oke, baik Mbak. Apakah di aturan tersebut ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pemilik kapal jika ingin melakukan penutuhan atau ship recycling? Oh iya, benar. Jadi yang diatur kan sebenarnya bagaimana proses pembongkaran kapalnya ya di fasilitas penutuhan atau ship recycling facility. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa di kapal itu ada hazardous material yang perlu ditreatment. Nah, oleh karena itu, bagaimana si fasilitas ini bisa mengetahui ada hazardous material apa saja sih di kapal? Nah, ini peran dari ship owner. Jadi, ship owner ini perlu melakukan inventarisasi hazardous material atau kita sebut sebagai inventory of hazardous material. Nah, itu yang perlu disiapkan oleh pemilik kapal. Oke, tadi aku sebenarnya ada pertanyaan Mbak. Berarti fasilitas penutuhan kapal sama galangan itu dua hal yang berbeda ya Mbak? Oh iya, jadi gini, fasilitas yang diatur di sini adalah fasilitas penutuhan kapal, bukan galangan. Tapi beberapa galangan itu berminat sebagai fasilitas penutuhan kapal. Jadi
yang terkena persyaratan di sini adalah fasilitas penutuhan kapal, yang mana itu bukan harus sebuah galangan gitu. Tapi kalau galangan yang ingin memiliki fasilitas penutuhan kapal, dia harus comply terhadap aturan HKC atau PM24 ini. Oke, baik. Berarti secara ringkasnya, kegiatan penutuhan kapal hanya bisa dilakukan di galangan atau fasilitas yang sudah comply dengan aturan yang ada di Hong Kong Convention tersebut ya, Mbak? Ya, betul. Jadi kalau di Ship Recycling Facility ini persyaratannya adalah mereka harus memiliki otoritas melakukan penutuhan kapal. Kalau versi di nasional. HKC juga sama sih, cuman beda bahasa Inggris bahasa Indonesia aja. Berarti kan ada 2 persyaratan tuh Mbak yang dapat diatur. Yang pertama ada persyaratan untuk fasilitas penutuhannya, sama satunya lagi ada persyaratan untuk kapalnya, kapal Betul. yang ingin ditutuhkan. Nah, Betul. kira-kira persyaratannya itu apa saja dan kira-kira bagaimana cara BKI dapat membantu para pemilik maupun owner dari fasilitas penutuhan kapal untuk comply terhadap aturan-aturan tersebut. Ya, benar. Jadi di sini kita sudah menyiapkan beberapa tools ya, layanan untuk membantu pihak-pihak yang terdampak dari berlakunya Hong Kong Convention. Karena Hong Kong Convention ini terbentuk sejak 2009 ya, tapi baru akan entry into force itu tahun ini tanggal 26 Juni 2025. Nah, di sini seperti tadi ya, ada 2 pihak yang terdampak, yaitu pemilik kapal dan fasilitas penutuhan kapal. Nah, kalau pemilik kapal itu harus menyiapkan Inventory of Hazardous Material atau IHM. Kemudian kalau fasilitas penutuhan kapal itu harus memiliki otoritas atau di HKC-nya itu istilahnya DASR, Document of Authorization to Conduct Ship Recycling gitu. Nah, masing-masing itu memang ada beberapa persyaratan ya. Mungkin yang mana dulu nih yang akan kita bahas? Mungkin yang pertama dari pihak pemilik kapalnya dulu terkait IHM. Itu kan kalau aku pernah baca ada 3 IHM ya Mbak kalau nggak salah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Oh betul. Jadi ini ke masa akhir operasionalnya kapal ya. Jadi ketika kapal sudah berada pada masa akhir operasionalnya dan akan ditutuhkan, itu dia perlu mengembangkan IHM yang terdiri dari 3 bagian, part 1, part 2, dan part 3. Jadi kalau part 1 itu adalah inventaris hazardous material yang terpasang di kapal, jadi yang terpasang di komponen-komponen atau konstruksi kapal. Kemudian part 2 itu hazardous material yang muncul dari proses operasional kapal. Jadi misalnya pembuangan oli. Nah, kalau IHM part 2 ini adalah hazardous material yang tercipta selama proses operasional kapal. Kalau part 3 ini inventaris dari hazardous material yang disimpan di kapal. Tapi untuk yang part 2 dan part 3 ini itu hanya dibutuhkan saat dia akan ditutuhkan. Sedangkan kalau IHM part 1 itu dibutuhkan kapal selama dia beroperasi. Bahkan ketika kapal ini baru lahir nih, itu sudah harus punya inventory of hazardous material ini. Terutama untuk kapal-kapal yang berlayar internasional di atas 500 GT, karena dia benar-benar per tanggal 26 Juni 2025 nanti ini dia sudah harus punya sertifikatnya, bukan sekedar dokumen IHM-nya saja, tapi yang sudah disertifikasi atau SOC, memiliki Statement of Compliance dari Badan Klasifikasi dari BKI juga. Berarti secara tidak langsung IHM part 1 ini adalah dokumen yang selalu dibawa-bawa oleh kapal ya? Betul, dia harus ada on board memang. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal, yaitu ya tadi IHM part 1, IHM part 2, IHM part 3. Nah, kalau misalnya dari galangan atau fasilitas penutuhan kapal sendiri, apakah ada persyaratan khusus
Oh iya, betul. Tadi kita baru bahas Betul. ini ya, IHM-nya ya. Nah, jadi kalau untuk ship recycling facility itu memang untuk mendapatkan DASR atau otoritas untuk melakukan ship recycling di Indonesia itu harus mengembangkan dokumen juga. Namanya Ship Recycling Facility Plan. Jadi itu dokumen manualnya si fasilitas untuk panduannya mereka untuk melakukan ship recycling itu. Nah, di situ di Hong Kong Convention beserta guidelines yang dikeluarkan IMO ataupun di guidelines-nya BKI, kita berikan panduan apa saja sih yang perlu dikembangkan untuk dokumen SRFP ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan DASR. Berarti kalau misalnya ship recycling plan-nya ini, apakah itu biasanya setiap kapal berbeda atau cukup satu dokumen itu saja, Mbak? Pertanyaan bagus. Jadi untuk proses keseluruhan ini ada namanya Ship Recycling Facility Plan, ada Ship Recycling Plan. Nah, untuk persyaratan fasilitas yang ingin melakukan penutuhan itu adalah dokumen SRFP, Ship Recycling Facility Plan. Kalau ini spesifik ke si fasilitas tersebut, mau kapal apa saja yang bisa masuk dia tutuhkan, itu tidak spesifik. Jadi ini benar-benar fasilitas yang dimiliki oleh si fasilitas. Tapi kalau yang ship recycling plan ini baru spesifik to each ship. Jadi nanti ini juga dikembangkan oleh si ship recycling facility ketika ada kapal yang akan ditutuhkan. Ini menjadi salah satu persyaratan juga nanti ketika pengurusan dokumen kesiapan penutuhan kalau di pemerintah kita ya. Kalau di bahasanya Hong Kong Convention itu ready for recycling certificate. Tapi karena ini memang untuk international ship ya, jadi international ready for recycling certificate. Nah, itu dokumen SRP yang spesifik to each ship itu yang diperlukan. Oke, baik. Berarti dari item tersebut disimpulkan BKI itu dapat membantu fasilitas penutuhan kapal dalam memastikan apakah fasilitas tersebut sudah comply terhadap Hong Kong Convention. Ya, betul. Jadi di guidelines kita part 1 volume 13 itu kita bantu mengeluarkan statement of compliance. Jadi layanan pemastian compliance terhadap aturan HKC maupun perhubungan bahwa fasilitas ini sudah siap. Begitu juga untuk pemilik kapal ya, untuk compliance-nya IHM-nya terhadap peraturan itu kita juga bantu berikan layanan pemastian compliance-nya. Oke Mbak, tadi kan udah dijelaskan terkait apa saja yang BKI dapat bantu dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pemilik kapal dan fasilitas penutuhan kapal. Nah, mungkin ini bakal jadi pertanyaan juga ya Mbak. Gimana sih prosesnya jika ingin mendapatkan bantuan BKI dalam proses pemastian compliance terhadap regulasi yang berlaku? Mungkin bisa dijelaskan Mbak? Ya, ini poin penting yang banyak dipertanyakan. Jadi yang pertama untuk ship owner dulu ya, berarti untuk developing IHM part 1 karena IHM part 1 ini harus on board, harus tersedia saat kapal beroperasi. Nah, ada beroperasi. Nah, tahapannya yang pertama ship owner harus mendevelop IHM part 1 tersebut. Untuk kapal baru dibantu oleh pihak galangan. Kalau kapal existing itu harus dibantu dengan representative expert atau mungkin kalau di bisnis ini lebih familiar dengan hazmat expert, hazardous material expert. Nah, jadi di sini hazmat expert ini harus dari perusahaan yang telah disertifikasi oleh BKI.
Jadi bukan sekedar hazmat expert siapapun gitu ya, tapi perusahaannya harus sudah tersertifikasi oleh BKI. Nah, kemudian setelah di-develop IHM-nya, untuk tata caranya nanti hazmat expert yang lebih bisa cukup paham untuk detail-detailnya ya, takutnya ini terlalu panjang. Nah, setelah dokumennya jadi, ship owner bisa langsung mengajukan permohonan ke BKI. Jadi melalui apapun, di cabang ataupun lewat kantor pusat, itu apply saja, sampaikan jika ingin dibantu proses compliance terhadap IHM-nya. Lalu nanti akan ada survei. Jadi sebagaimana normalnya proses survei di BKI Class, sebelumnya dari dokumen IHM itu akan dilakukan review, kemudian dilakukan verification on board, dilakukan verification on board oleh surveyor. Jadi apabila ada ketidaksesuaian atau misalnya nanti surveyor menganggap oh ini juga hazardous material tapi di dokumen IHM-nya belum ada, nah itu nanti bisa dievaluasi kembali oleh surveyornya. Kemudian nanti baru di-approve dokumen IHM-nya dan baru bisa rilis statement of compliance dari IHM-nya. Itu tadi dari sisi ship owner ya. Untuk fasilitas penutuhan kapalnya, jika ingin dibantu pemastian terhadap compliance-nya itu hampir sama, hanya bedanya fasilitas penutuhan kapal ini perlu mendevelop SRFP tadi, Ship Recycling Facility Plan. Nah, ini bisa dibantu pihak ketiga ataupun kalau punya pemahaman sendiri silahkan bisa di-develop sendiri, kemudian diajukan dokumen SRFP-nya untuk diajukan permohonan untuk diproses SOC-nya. Sama seperti tadi IHM, kita juga akan ada insight verification. Jadi setelah di-review dokumennya, kemudian ada insight verification, baru nanti SOC-nya bisa terbit. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lumayan kompleks juga ya ternyata prosesnya. Nah, ini masih tahapan awal persiapan proses penutuhan kapal ya, dari persyaratan di HKC sampai nanti proses penutuhan kapal itu dimulai, itu masih ada beberapa step lainnya. Waduh, masih panjang ya ternyata. Nah, kira-kira Mbak, apa sih rencana pengembangan layanan BKI terutama terkait layanan ship recycling? Kira-kira boleh di-spill sedikit nggak Mbak? Ya, di-spill ya. Intinya kita inginnya berusaha untuk memudahkan pihak-pihak terkait dari segi manapun, sehingga compliance terhadap HKC maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan negara atau wilayah lain itu bisa terpenuhi. Jadi intinya proses yang rumit tadi bisa dibantu oleh BKI agar sesimpel mungkin. Jadi para pemilik dan pemilik kapal maupun pemilik fasilitas penutuhan kapal bisa memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan penutuhan kapal yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, mitra BKI, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di acara podcast kali ini, bisa banget untuk menghubungi email kita di cs@bki.co.id. Jangan lupa sebelum itu like, subscribe, dan komen podcast kita. Terima kasih Mbak Wangi atas kesempatannya pada hari ini di acara Windy Outcast Podcast BKI. Semoga kita dapat bertemu di agenda selanjutnya. Amin. Terima kasih semuanya.